Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Muhammad Lopez Septiawan. And sekarang saya akan menyampaikan beberapa materi yang mana telah kita pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya, yaitu tentang kalimat introduction, terus question and question word, dan yang terakhir adalah preposition of place. Oke. Dan sekarang untuk materi yang pertama kita akan masuk ke kalimat introduction. Apa sih kalimat introduction? Kalimat introduction adalah kalimat yang kita gunakan ketika kita baru bertemu dengan seseorang. Entah seseorang itu telah kita kenal ataupun belum kita kenal. Ya, anggap aja atau bisa disebut kalimat introduction ini adalah kalimat basa-basi. Yang mana ketika kita bertemu dengan seseorang, kita tidak bisa langsung menanyakan di mana kamu tinggal atau siapa nama ibumu atau siapa nama bapakmu, kan mencurigakan. Jadi kita harus basa-basi dulu lah, seperti selamat pagi atau memperkenalkan diri jika belum kenal gitu, atau menanyakan nama dia jika memang kita baru bertemu dan kita belum kenal dia gitu. Jadi tidak bisa langsung menanyakan ke hal-hal yang lebih dalam, tapi harus basa-basi dulu baru kita bisa menanyakan yang lebih dalam lagi. Adapun fungsi dari kalimat introduction ini ya tentu saja yang seperti saya sebutkan tadi, itu untuk membuka obrolan dengan seseorang yang baru kita temuin, entah kita baru udah kenal atau belum kenal gitu. Tetapi ya enaknya kan basa-basi dulu baru ngobrolnya lebih panjang lagi gitu, entah kita pengen mengobrol atau membuka percakapan ataupun bahkan menggibah ya. Menggibah. Tapi ya jadi kita harus ada basa-basinya dulu sebelum mendalami obrolan atau mencakup ke obrolan yang lebih dalam lagi gitu. Ada banyak sekali contoh dari kalimat introduction. Mungkin antara lain seperti ini ya. Yang pertama yaitu good morning all. Good morning all yang artinya selamat pagi semua. Ya, kalimat good morning all ini biasa kita pakai ketika bertemu dengan sekumpulan orang ya, karena good morning all. Kalau good morning dong ya bertemu dengan satu orang mungkin bisa, tapi kata good morning all biasanya ini dengan bertemu dengan sekumpulan orang, atau biasa dipakai oleh seorang guru ketika ingin membuka pelajarannya, yaitu menyapa murid-muridnya, good morning all. Murid menjawab good morning the teacher atau apalah gitu. Jadi untuk membuka obrolan awal, atau mungkin bisa dipakai untuk membuka pelajaran bagi guru gitu. Contoh yang kedua yaitu let's me introduce myself, atau biarkan atau izinkan saya memperkenalkan diri. Tentu saja kalimat ini gunanya untuk kita memperkenalkan diri kita ketika bertemu atau baru bertemu dengan seseorang dan kita belum kenal, ataupun biasa digunakan ketika kita presentasi di depan kelas gitu kan. Ketika presentasi kita sebelumnya memperkenalkan dulu, let's me introduce myself, my name is gitu. Contoh yang ketiga ini, hello, how are you? Hello, how are you? Yang artinya, hai, apa kabarmu? Kalimat ini yang biasa atau sering sekali digunakan oleh kita ketika baru bertemu dengan seseorang. Karena apa ya? Karena ketika kita baru bertemu ya, setidaknya atau enaknya kita itu menanyakan kabarnya dulu baru kita ngobrol lebih dalam lagi. Ya kan, ketika kita udah tahu kabarnya baik atau ada masalah kan enak kita ngobrolnya gitu, kita bisa cerita-cerita yang lebih enak gitu. Dan masih banyak lagi contoh dari kalimat introduction ini. Sebenarnya banyak banget gitu ya. Namanya kalimat basa-basi gimana sih, apalagi kan orang Indonesia ya jago banget biasa basa-basi gitu. Basa-basi tiba-tiba minjem uang gitu. Banyak banget yang kayak gitu ya. Jadi udah hatam masalah kalimat basa-basi. Jadi intinya kalimat introduction ini adalah ya kalimat basa-basi atau kalimat yang mana kita gunakan untuk membuka obrolan, untuk mengobrol atau untuk membuka percakapan lebih dalam lagi. Jadi enaknya kita basa-basi dulu baru kita bisa mengobrol lebih dalam lagi dengan enak gitu. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang question atau close question. Apa sih question atau close question? Question atau close question adalah kalimat tanya atau kata tanya yang mana kita hanya membutuhkan jawabannya itu yes or no, apakah betul atau tidak, dan kita tidak terlalu atau tidak membutuhkan
info yang lebih gitu, nggak terlalu dalam menjelaskan apa sih gitu. Tapi ketika kita menanyakan apakah itu sendalmu, ya kita hanya membutuhkan jawaban iya atau tidak, iya itu sendalku, atau iya atau bukan, itu bukan sendalku. Adapun contoh dari question atau closed question yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu is it your sandal? Is it your sandal? Atau yang memiliki arti atau yang maknanya yaitu apakah ini sendalmu? Apakah ini sendalmu? Ya tentu saja pertanyaan ini seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, kita hanya memerlukan jawaban apakah benar itu sendalku atau sendalnya atau bukan gitu. Jawabannya hanya perlu ya itu sendalku atau bukan itu bukan sendalku. Tidak perlu itu bukan sendalku dan itu adalah sendal ini dan saya beli, bukan. Tapi hanya perlu iya atau tidak gitu. Jadi yes it is my sandal atau no it is not my sandal. Jawaban seperti itu aja udah cukup, atau memang kita membutuhkannya hanya jawabannya seperti itu. Contoh yang kedua yaitu contohnya are you feeling better today? Are you feeling better today? Yang artinya apakah kamu merasa baik-baik saja pada hari ini? Ya tentu saja kita hanya menanyakan kabar dia gitu, kita hanya ingin tahu apakah dia baik-baik saja atau tidak. Jadi jawabannya hanya yes, I am feeling better today, atau no, I am not feeling better today. Kita hanya memerlukan jawaban seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh dari closed question, banyak banget. Ya kita tahu lah pertanyaan itu seperti hari kayak apakah kamu sudah makan atau apa, masih banyak lagi. Jadi intinya closed question itu adalah pertanyaan yang mana kita hanya memerlukan jawaban yes or no, dan mungkin sedikit tambahan informasi bla 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 ya itu sendalku atau apa gitu. Tapi tidak perlu informasi yang lebih detail lagi. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang question word atau open question. Apa sih question word atau open question itu? Question word atau open question itu adalah kalimat yang digunakan untuk bertanya, tapi ketika ada yang bertanya menggunakan open question itu memerlukan informasi yang lebih detail lagi. Berbeda dengan closed question yang mana cuma memerlukan jawaban yes or no. Tapi di open question ini memerlukan jawaban yang lebih detail lagi. Gitu. Karena open question ini memakai question word yang mana ada 6, yaitu 5W1H. What, where, who, when, why, dan how. Yang mana ketika ada yang bertanya dengan 5W1H itu termasuk ke open question karena memerlukan jawaban yang mungkin lebih rinci atau lebih detail lagi. Adapun contoh dari question word ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu what are you doing? What are you doing? Setelah kita tahu itu kalimat pertanyaan itu menggunakan what, yang mana itu termasuk question word yang mana ada 6 tadi, yaitu what. Jadi ini termasuk ke question atau ke open question. Dan ketika ada yang bertanya seperti ini, berarti dia membutuhkan jawaban yang lebih detail, yaitu tentang apa sih yang sedang kamu lakukan ya. Entah saya sedang membaca buku, atau saya sedang meminum air, atau saya sedang makan apa. Jadi tidak memerlukan jawaban ya atau tidak, karena menanyakannya kamu sedang apa, bukan apakah inimu, apakah ini, tapi jawabannya bukan yes or no, tetapi informasi lagi yang lebih dalam lagi atau lebih detail. Masih banyak lagi contohnya dari open question ini. Kalian pasti tahu lah. Sekarang mungkin bisa membedakan mana sih close question dan open question. Dan sekarang lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang prepositional of place. Prepositional of place adalah kata depan bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Tempat atau posisi itu ditampilkan dalam gabungan preposition dengan objeknya atau object of preposition yang disebut prepositional phrase. Apa sih tujuan dari penggunaan kata depan ini? Tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi
object of preposition terhadap subjek atau objek kalimat. Adapun object of preposition dapat berupa noun atau kata benda, noun phrase, frasa kata benda, atau pronoun kata ganti. Dan dalam penggunaan kata depan ini pun tentu ada rumus yang perlu kita ketahui. Rumusnya adalah prepositional phrase sama dengan preposition plus object of preposition. Itu rumusnya. Jadi contoh-contoh dari prepositional phrase itu adalah seperti on, in front of, between, behind, dan masih banyak lagi. Itu adalah kata-kata yang termasuk ke preposition of place. Contoh yang pertama yaitu there is a glass of water on the table. There is a glass of water on the table. Itu adalah, atau yang memiliki arti itu adalah segelas air di atas meja. Dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa adanya prepositional phrase yaitu on the table. On itu yang berperan sebagai preposition of place, dan noun phrase the table berperan sebagai object of preposition. Lanjut ke contoh yang kedua yaitu the teacher is in front of class. The teacher is in front of class, yang artinya guru itu di depan kelas. Dari kalimat ini kita tahu bahwa prepositional phrase-nya adalah in front of class. In front of berperan sebagai preposition of place, dan class berperan sebagai object of preposition. Yaitu ya, mungkin videonya cukup sampai sini saja. Mohon maaf dari saya sebesar-besarnya karena masih banyak sekali kesalahan dari saya. Jadi tolong dimaafkan, dan semoga apa yang saya sampaikan itu benar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.